Cuman kebanyakan dibilang masyarakat ini kebanyakan kalau udah ada kejadian itu dia sibuk dengan kameranya. Bukan sibuk menelpon, Pak ada kebakaran di sini. Anggota nanya lah, kemana nih Dandru? Ujung-ujung kita ngambil air. Nyari kolam bang. Jadi kolam kita rupanya kita nggak tahu kalau kolam tuh air banjir bergabung sama sepsi tank, WC. Jadi kita nggak tahu bang, karena semakin tahu gitu ada api harus ada air pompa. Siap sudah main semuanya, nanya sama kawan kok lain bau badan kita nih. Rupanya itu tadi bang. bercampur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Republik Literasi, bertemu lagi kita dengan episode yang bahasannya saya rasa banyak ditunggu masyarakat. Kali ini kita kedatangan narasumber atau bintang tamu ya seputar masalah kejadian yang kebakaran yang ada di Kota Duri dan sekitarnya. Alhamdulillah narasumber kita udah hadir. Kali ini spesial, ada dua orang langsung, Dandru Damkar Mandau hadir di studio Republik Literasi. Assalamualaikum Pak Jeb. Waalaikumsalam. Pak Joko. Waalaikumsalam. Terima kasih udah datang di Republik Literasi. Kita sharing ke masyarakat apa nih selama ini tugas-tugas yang sudah dilaksanakan. Jadi juga masyarakat juga tahu apa itu damkar itu kan. Apa aja tugasnya. Mungkin untuk ngobrol lebih enak boleh kita buka masker. Siap. Oke. Mana Pak Jeb kabar? Alhamdulillah sehat. Sehat ya? Makin gagah ya karena Dandru terbaik, Mas Joko terbaik. Sekarang di Damkar Mandau berapa kru dah yang udah ada di sekarang? Untuk Damkar Mandau kita udah punya 3 kru. Di bawah naungan Pak UPT kita Nizam SE. Di bawah Pak Nizam kita ada Dandru 1 dan Dandru 2. Dandru kitanya atas nama Dandru 1 atas nama Jofrianto, Dandru-nya atas nama Pak Joko. Di bawah kita ada lagi 3 regu. 1 regu itu jumlah 10 orang. Jadi 3 regu itu berarti 30 orang. Iya. Jadi kita di Damkar Mandau-nya memiliki 2 unit. Ya. Kalau sistem kerjanya Pak Jeb gimana tuh? Misalnya piket kah atau gimana? Schedule atau gimana? Kalau untuk jadwal piket sama dengan seperti perusahaan. Karena kan nama istilah kebakaran tidak mengenal waktu. Iya. Jadi mau itu hari besar, mau hari raya dia nggak kenal waktu. Iya. Jadi kami sistem ini kerjanya untuk untuk yang tenaga honorer itu piketnya 12 jam perusahaan. 3 siang, 3 malam, 3 off. Tapi kalau khusus Dandrunya antara kami Dandru cuma 2 orang, jadi kami 3 siang 3 kali 24 jam. Baru pas off-nya kita gantikan gitu. Berarti kalau 1 minggu ada liburnya sama masing-masing Dandru? Ada 3 hari ya? pas libur itulah yang 24 jam pas kita libur. Pak Joko 3 siang 34 jam dia tanggung jawab. Pas beliau off, kita yang 24 jamnya. Berarti kalau kayak guru atau instansi lain kan Sabtu Minggu misalnya libur atau hari Minggu libur. Damkar nggak mengenal itu? Kita nggak libur. Tak mengenal itu bang. Jadi sudah hitungannya 3 hari 24 jam itu mau tidak mau standby. Ada pun kegiatan tetap standby juga. Karena istilahnya apalagi kita kan damkar nih sekarang tugas pokok damkar tuh kalau tahu dulu kan damkar tuh pemadam kebakaran. Iya. Yang dipadamkan cuma rumah. Terus hutan dan lahan. Iya. Untuk sekarang lagi damkar tuh udah istilahnya dunia tuh fire and rescue, pemadam dan penyelamat. Jadi tugas damkar tuh sekarang memadam rumah terbakar, lahan terbakar, terus gangguan hewan berbisa, ular, tawon, itu damkar sekarang. Itu semenjak kapan tuh Pak Joko itu bergeser dari memadamkan api saja, sekarang udah jadi kayak pawang nih? Ya, udah kayak pawang. Orang bilang udah pawang ular. Pawang ular. Sejak kapan itu berlakunya itu? Kalau untuk damkar Bengkalis, kalau untuk damkar dari teman-teman kita dari luar Sumatera udah dalam Buana udah lama. Cuman kalau untuk dari Bengkalis kami 2019. Baru ada penyelamatan ya? Baru penyelamatan, baru kita mulai. Karena waktu itu ada rakor di ulang tahun yang 100 ulang tahun damkar bang di Pekanbaru. Jadi itu rakor itulah pemadam penyelamat Indonesia. Udah tukar nama itu pemadam penyelamat Indonesia, Fire and Rescue. Berarti ini dari pusat nih Pak Jeb ya? Dari pusat. Dari pusat.
jadi makin bertambah tanggung jawab nih. Bertanggung jawab, alhamdulillah masih Udah tanggung jawab. Abdi, sekarang pawang bukan pawang, penyelamat lagi. Penyelamat istilah kalau orang bilang sekarang pawang ular katanya. Karena yang kami jumpai selama ini misalnya petugas, ibu dapat nomor dari mana? Kalau tahu damkar itu petugas bisa ngevakuasi sarang tawon, ular. Kami buka Google Pak, kami ketik petugas evakuasi ular, nggak tahu itu tampil pemadam kebakaran katanya. Berarti kami cari di Google nomor damkar UPT Mandaunya, ya dapat nomor kami hubungi katanya. Oke, ini menarik nih. Kalau dari saya nanya ke Danru Pak Jeb nih, dalam penyelamatan hewan buas apa nih yang paling apa ya, kalau dalam kayak ular atau apa yang paling ekstrim gitu? Pak Jeb dulu nih. Kalau bilang ekstrim ya, kalau ekstrim kita pasti tahun agak ekstrim juga kan, karena istilah sengat. Karena pengalaman kami berdua di lapangan itu ibu-ibu yang kena sengat tawon tuh 2 ekor aja udah diopname di rumah sakit 3 hari, udah masuk UGD. Terus kalau untuk selama ini kami biasanya agak ekstrim dikit tuh, waktu itu evakuasi ular sanca lah, kalau bilang orang kita kan ular sawah, ular piton, ular sanca kembang katanya kan. Itu nggak salah di tahap 3 kemarin kita evakuasi dengan anggota itu. Ularnya kan masuk dari pembuangan air, masuk ke kamar mandi, airnya masuk ke sumur. Waktu itu nggak salah sumur dalam 12 cincin. Jadi ular agak ekstrim. Jadi mau pakai tangga yang udah terbuat dari besi angker nggak mungkin, kita nggak tahu kekuatannya. Jadi kita nurunkan tangga. Jadi anggota itu gantung di tangga, turun ke bawah, ular pun nunggu dari bawah, kita turun dari atas. Gitu. Kebayang tuh. So, saling mesus, kita menangkap dia udah nunggu standby kan gitu. Jatuh ular. Ular. Itu kalau Pak Joko apa nih pengalaman yang jadi ini penyelamat tadi? Kalau yang sebetulnya yang paling berkesan sebenarnya itu, dibilang ekstrim nggak ekstrim, cuman yang paling berkesan saya ngapain ngevakuasi lebah madu. Karena ada kemarin kejadian di lampu merah Hang Tuah, itu ada di ruko, dia ada lebah madu. Jadi safety kita sudah lengkap semua, rupanya menyisip dia satu. Masuk ke dalam. Itulah pentamaning saya. Itu langsung Pak Joko yang turun? Berdua juga. Biasa kami istilahnya walaupun kita lagi off, kalau ada seperti itu kita gabung yuk main, gitu. Istilahnya kan di sini kan kita kan penyelamatan tuh baru Bang, jadi istilahnya mengasah skill kita Bang. Istilahnya kalau lama-lama nggak jumpa tuh otomatis kita kan istilah ragu gini. Jadi kalau udah tiap hari jumpa, apalagi sekarang tingkat laporan untuk tawon di Duri cukup tinggi. Di dalam sebulan tuh minimal 3-4 pasti ada. Jenisnya tawon Vespa Bang. Kalau itu tawon Vespa. Kalau orang Melayu bilang tubuan. Kalau sengatan itu memang bisa lebih dahsyat Bang. Cuman insya Allah lah kalau saya menangani yang tawon Vespa, mudah-mudahan sampai sekarang bilang nggak ada apa-apa. Cuman lebah tadi itulah yang buat saya masuk ya. Tadi istilahnya kalau kabut sendiri. Alhamdulillah selama ini pun kami evakuasi sarang tawon itu tadi, alhamdulillah nggak ada lah istilahnya menyebabkan korban jiwa kali tadi. Jadi istilahnya kalau memang ada pun sarang tawon, masyarakat hubungi nomor kami itu aja. Berarti Pak Jeb menarik nih Pak Joko. Walaupun Danrunya satu libur, yang satu lagi main, itu tetap koordinasi dan tetap datang gitu ya. Tetap datang. Itu bagus itu, saling mengisi itu. Istilahnya kita di sini kan damkar banyak ke relawannya. Jadi istilah kami namanya relawan, kita kan istilahnya kalau di perusahaan kan 2 jam aja luar dari jadwal udah dihitung. Overtime. Apalagi yang udah off dipanggil lebih parah lagi. Jadi kalau kami sistem di sini kan memang kuat kerelawan. Jadi istilahnya terpanggil aja jiwa, ini ada gabung yuk, aku nggak ada perlu ya gabung gitu. Kalau sempat ada jiwa hitung-hitungan kacau juga ya. Kacau. Karena di sini sistem kita penyelamatan. Kalau udah penyelamatan, selesai menyelamatkan kita hitungkan ujung kita dongkol. Benar. Itu. Jadi istilahnya wajib jiwa relawan. Tambahan juga Bang, itu tadi yang saling kami ini terikat lah jadinya. Yang satu madamkan lahan kan satu harian tuh Bang di lapangan. Benar. Nah, jadi yang satu lagi standby di kantor Bang. Walaupun off, makanya nggak kenal waktu lagi kalau masalah kerja ini. Yang hari liburnya pun kalau pas ada kejadian yang satu ke lapangan sampai sore dia, yang satu lagi tetap standby di kantor. Betul.
Nah, itulah Bang kerja. Walaupun tetap turun. Kita belum bahas kar laut nih, nanti kita masuk ke situ. Sip. Kalau teritorialnya kita, Damkar Mando ini mana aja nih Pak Mas Joko? Maksudnya kan Wilayah- itu wilayah kerja. wilayah kerja. Ya, kemana aja nih yang tupoksinya kemana aja nih, harus ke sini tidak apa kayak gimana? Bisa dijelaskan? Kalau kita tupoksinya memegang 2 kecamatan, Bang. Kita per kecamatan. Jadi Kecamatan Mandau kita pegang sama Kecamatan Batin Selapan, Bang. Iya. Nah, pokoknya selagi itu masih wilayah 2 kecamatan tadi itu, kita yang mengcover semua, Bang. Tapi seandainya pun ada daerah lain, kabupaten lain yang berbatasan meminta tolong sama kita siap. Selama itu masih bisa dijangkau Masih ya. dijangkau. Karena kita siap. karena bahasanya kita pernah waktu itu kejadian kebakaran di kilometer 30 atau 35 kemarin itu rumah di wilayah Rangau. Itu masuk dari orang Takopar. Waktu itu Rohil. Rohil. Waktu itu kita istilahnya mau turun itu wilayah orang, udah tahu itu wilayah orang. Cuman kita lapor pimpinan. Benar. Izin komandan, ini ada kebakaran bukan wilayah kita. Cuman orang ini butuh pertolongan. Benar. Kalau kita ikut aturan itu salah katanya. Iya. Cuman sekarang kita kan pemadam kebakaran, ada api kita padamkan. Ikut kata hati berangkat, jaga hati-hati di jalan. Itu aja pesan pimpinan. Oh, luar biasa. Itu tadi katanya jangan kita tengok wilayahnya, tengok orang yang membutuhkan. Karena itu anggap aja keluarga kita yang sekarang membutuhkan. Hati-hati di jalan, ikut kata hati. Insya Allah selesai tugas sangat ikhlas, berarti dapat hasil yang bagus katanya. Ya aturannya kan dengan petugas damkar yang jiwanya itu memang tulus ikhlas membantu orang. Kalau saya berpendapat pribadi ini, aturannya ada apresiasi lebih ini. Mudah-mudahan dapat ya. Dan yang kerja ikhlas itu mudah-mudahan dapat dapat yang setimpal balasannya. Itu mungkin itu kan kalau memang udah tugas kayak tawon, kayak ular berbisa, hewan berbisa lain seperti musang itu udah biasa, ada fire rescue. Udah itu di Indonesia udah lalang buana kan. Damkar udah tahu motong cincin kalau di tangan, kalau terjebak cincin nggak bisa dikeluar, biasa damkar juga motong. Berarti kan penyelamatan, ada laporan berarti ada penyelamatan. Tapi yang selama ini kami lakukan ada yang lagi agak kadang istilahnya kami itu nggak mengenal penting, ada Pak mohon bantuan, itu kami langsung turun. Apapun contohnya pas ada istilahnya, contohnya waktu itu di Membonjol. Ada tuh masjid yang di dalam kolam. Iya. Itu waktu itu bapak tuh dia punya waktu itu kubahnya baru dibuat, bocor. Dia mau ngetes kubah masjidnya Tapi tuh. nggak tahu bocornya di mana. Di mana? Jadi dia mau ngetes kubah masjid tuh nunggu hujan, nggak turun hujan. Sementara musim kemarau. Ujung-ujungnya boleh nak kami dari minta tolong? Boleh. Kalau kalimat tolong kami pemadam dan penyelamat. Berarti kami prinsip ada mohon tolong kami kerjakan. Iya. Jadi bapak tuh minta tolong damkar naik ke kubah masjid, tolong siram dari atas. Jadi Pak, biar kami coret mana yang bocor dari bawah. Itu masjid yang di kolam Membonjol. Akhirnya ketemu juga yang bocor. Cuma alhamdulillah kalau tukangnya cuma Iya. waktu itu bahasanya ini nih kami tolong, karena istilah kan kita biasa nggak dibayar, kita gratis. Jadi orang kadang berisi orang ini duitnya, mohon maaf Pak, cukup doanya kami menyelamatkan tugas sudah. Dan itu pun istilahnya kami pun nggak mandang ini kadang ada juga kadang pas ada yang teman-teman lain minta tolong kayak gotong royong. Iya. Gotong royong ini kadang harap malum karena cangkul tuh hanya panjang 1,5 meter. Jadi parit ini dijebol, nggak mungkin jembatan tuh. Ya, akhirnya saluran mampet lah. saluran mampet. Tembakan. Minta tembakan tuh. Sampai ke situ kita Sampai Sampai selesai. ke situ. Bahkan kalau mau hari Idul Fitri ada juga tuh masjid minta tolong bersihkan Halaman, halamannya ya. karena ada sholat di Halaman, lapangan. Benar. Itu. Terus ada juga kalau job tahunan apalagi orang minta tolong setiap kurban kan tuh biasanya di masjid tuh memotong nggak lebih dari 5, ada yang 7, 12, ada yang 20. Jadi darah tuh kan berserak. Panitia pun istilahnya nggak terkapir juga. Benar. Kadang badan letih. Jadi cek nyincang bersih nggak mungkin. Biasanya tuh Pak Damkar kami mohon bantuannya membersih darah di masjid. Turun. Tapi Pak Joko sekian banyak tadi itu semuanya free kan? Free. Luar biasa. Pokoknya ada telepon minta bantuan selagi bisa kru berangkat ya. Terus saya bilang kalau ada mau ngasih usaha beli aja air, kalau memang sedekah beli aja air, itu aja. Itu dan wajar. Kami pun tidak banget. menolak Bang, kalau ada rezeki dikasih ya kami pun sebagai manusia Bang ya, enggak kan Iya. menolak rezeki. Beli aja lah air, saya bilang itu aja. Kalau mau beli air, kadang cuman orang nih kadang
prinsip kadang kan sekarang kamera jahat bang kita bilang ada kebakaran digulung pak ini pak duitnya terima kasih kami otomatis kan masyarakat lain yang awam apa katanya nanti berbahaya berarti katanya. itu kami hindar tuh kadang. Ya tapi kan ya sekarang ini kan bisa klarifikasi langsung gitu ya untuk masyarakat kan bahwa apapun yang dikerjakan gratis. Tidak ada meminta kan. Bahkan bukan kerja dia aja kayak saluran air tadi dikerjain juga gratis masuk apa biasa masuk lubang tuh udah biasa dong karena orang tuh udah tahu. Bahkan ada kayak kafe itu kadang kan istilahnya kan saluran air mampet. Iya. Berarti kan mampet kan masih pribadi. Cuma kalau udah berbau kan masalah tetangga. Betul. Udah masalah udah kenyamanan. Benar. Udah kenyamanan kan masalah orang banyak. Iya. Jadi kalau udah masalah orang banyak, otomatis dia kemana mau melapor? Bikin surat resmi ke Damkar. Kami bantu. Kami semprot saluran airnya. Jebol udah. Jadi kan nggak ada gangguan tetangga lagi, aman. Iya. Kita ini sama Pak Joko. Jumlah penduduk dan wilayah Kecamatan Mandau sama Batu Selapan ini kan luas. Kita jangan bicara dulu, belum bicara masalah karlaut ya. Kita bicara misalnya ada kebakaran rumah. Itu memadai nggak dengan jumlah personil dan kekuatan kita Damkar sekarang? Tercover nggak gitu? Kalau ada kejadian kebakaran. Ini kalau ini saya potong sedikit. Di Republik Literasi ada tagline-nya, dijawab syukur. Enggak dijawab keterlaluan. Jadi kalau kayak itu sama bisa. Itu kan sebagai acuan juga kan. Iya. Kalau untuk Mandau dengan personil kami 30 orang, pasukan tempur kami di backup 2 danru dan 2 unit mobil tercover ya. Terus yang itu untuk satu kecamatan. Terus kalau dibilang untuk Batu Selapan kami tercover, nggak ada masalah. Cuman di sekarang ini masalah nih jarak tempuh. Betul. Jadi kalau dibilang Mandau kami tercover, Batu Selapan kami tercover juga kan tujuan sama memadamkan. Cuma yang dekesal masyarakat selama ini jarak tempuh kita istilahnya biasa kan target Damkar tuh 15 menit baru nyampe ke TKP. Karena di Damkar tuh punya hitungan matematika juga. Enggak gitu ada kali-kalian jangan dibilang masyarakat nanti berapa kali masyarakat disorak gitu datangnya. Damkar Mandau kayak film India. Api padam baru datang. Itu kata yang itu. Jadi istilah di sini kita punya hitungan. Di sini rumah yang ukuran 10 kali 15 meter persegi, kan besar tuh. 10 buka, panjang belakangnya 15 meter. Itu dalam waktu 45 menit hangus terbakar. Itu hitung-hitungannya udah baku tuh Pak. Udah baku. Baku tuh. Ya. Udah baku tuh istilahnya itu kali-kali sandar aja tuh jaraknya istilahnya 10 kali 15 besar rumah tuh. Itu 45 menit kalau nggak tolong tuh hangus terbakar. Terus biasanya masyarakat tuh yang tahu itu ada kebakaran itu kalau api udah keluar dari jendela. Iya. Untuk membakar satu kamar, untuk mengeluarkan api dari jendela itu mau butuh waktu 15 menit. Baru tuh satu ruangan ya? Satu ruangan kamar. Berarti baru dia menelepon Damkar. Itu kalau dia respon langsung. Benar. Berarti kalau tak respon tuh kalau dia bikin status istilah bikin status video live streaming semuanya otomatis kan mundur lagi 5 menit lah belum sadar lagi sibuk bikinlah 20 menit bikin aja lah kita ambil dia respon langsung ada api keluar dari jendela 15 menit aja langsung 15 menit berarti sisanya berapa waktu berarti masih ada 30 menit nelfon ke Damkar. Nah, Damkar madam api kan nggak pakai baju seperti ini, kita pakai fire jacket. Telepon Damkar 5 menit. Bercerita kan 5 menit tuh Bang. Ada kebakaran ini 5 menit. Sisa tinggal 25. Jadi kita pakai baju Damkar tuh habis 5 menit 10 orang. Itu pakai yang cepat tuh Bang. Pakai baju Damkar lagi 5 menit kita habis. Berarti kita habis kita 20 menit. Jarak tempuh 30 menit. Itu udah 30 menit Bang ya, 20 menit. Dengan pakai baju. Langsung respon kita ambil aja respon cepat ya. 15 menit dapat telepon pakai baju langsung 20 menit berarti udah 5 menit jarak tempuh kita ambil terjauh atau 15 menit standar udah 35 menit 20 tambah 15 32 menit 35 menit 35. Biasanya kalau di lapangan kalau jadi kebakaran itu yang pahlawan banyak tuh tarik selang habis 10 menit air keluar pas 45 menit kami nyampe bangunan roboh terus biasa masyarakat tuh udah nggak terima dia begini biasanya kami fire and rescue pemadam dan penyelamat biasa kami blok dulu rumah kiri kanan kita mengurangi kerugian karena kalau kita fokus madam rumah yang sudah terbakar
itu rumah-rumah yang lain tuh bahkan menambah kerugian lagi. Jadi dengan 2 unit kita tadi itu bilang kami tercover dengan 2 unit tadi, blok kiri dan kanan langsung api padam, baru kita fokus memadam rumah yang terbakar. Dan itu pun nggak sembarangan juga. Biasa kita kerjasama dengan polisi, dengan orang PLN, orang gangguan. Biasanya kalau udah mobil damkar berangkat dari kantor, kita telepon dari pihak polisian untuk mengaman TKP, dan dari pihak PLN gangguan untuk memutus kabel, karena kan air adalah pengantar listrik terbaik nanti daripada kesentrum. Banyak kejadian damkar kesentrum. Jadi itulah tugas Dandu tadi. Mohon biasa PLN 24 jam. Mohon bantuan bang, ini ada kebakaran alamat. Oke siap, kami muncul. Jadi pas nyampe TKP sama nyampe dengan orang pihak PLN-nya, polisi pun ada tempat. Jadi istilahnya aman kita. Karena maklum biasanya kalau orang panik tuh emosi tidak terkontrol. Karena pengalaman kita dulu waktu di Sartika ada kebakaran. Karena kita istilah waktu itu karena dia orang jualan belok. Dia mau masuk rumahnya kata dia nyimpan duit dalam bantal. Jadi otomatis terbakar, dia mau masuk kita seret keluar. Karena dia sekati dia pas kita lagi nyiram langsung ditunjang dari belakang. Sungkur, diambil nozzle kita dari madamkan. Akhirnya kita ambil nozzle kita lanjut madam. Karena kita nggak boleh balas. Karena kita maklum kalau nama kebakaran itu pasti orang tensi nggak terkontrol. Karena itu kebayangannya itu kan harta benda yang terbakar. Jadi kita bicara agak teknis tadi penjelasan Pak Jeb. Nanti bisa ditambahin sama Pak Joko. Misalnya ini rumah udah kebakar. Dikelilingnya ada tetangga nih. Fokus damkar yang mana dulu nih kalau kita boleh share ke masyarakat? Kita istilahnya di sini teknik penyelamatan itu adalah sistemnya kan pakai, kalau untuk damkar utamakan keselamatan dulu. Benar. Kalau untuk teknik penyelamatan biasa itu kan jangan panik. Utama keselamatan kalau ada yang mau diselamatkan. Dan terus seterusnya fokus ke yang belum terbakar. Jadi istilahnya kalau memang itu hanya baru sekitar 50%, itu biasanya anggota 2 unit mobil, 1 unit menobrak yang terbakar, 1 unit yang membackup. Tapi kalau udah jalan 60% itu nggak bisa ditolong lagi. Kalau udah masuk 60%, 70% itu nggak bisa ditolong lagi. Tetap kita fokus yang belum terbakar, didinginkan dulu. Karena di sini di blok namanya bang. Di blok dibasahin dulu yang sepadan tadi, yang pinggiran tadi itu dibasahin dengan air. Udah selesai kita keliling, baru kita nyerang yang tengah yang terbakar tadi itu bang. Karena maksudnya biar supaya nggak terbakar yang tetangga-tetangganya tadi. Karena sifat api itu ada 3 ya. Istilahnya kan sifat api itu pindah melalui udara, melalui cairan, dan melalui logam. Itu yang listrik tadi. Terus kalau dibilang kebanyakan melalui lidah api langsung. Jadi selama ini kebanyakan bukan melalui lidah api, panas, udara itu panas. Jadi dapat angin ya berembus, terjadi kebakaran itu sebetulnya. Jadi perpindahan itu melalui panas, melalui lidah api langsung melalui logam. Jadi artinya damkar turun dan damkar bekerja tuh bukan sembarangan. Ada SOP-nya ya kan. Kalau ini kejadiannya diantisipasinya dengan ini juga gitu ya. Itu masyarakat juga harus paham juga nih. Sahabat juga kita harus paham nih, jangan kita ini lambat damkar apa segala macam. Nah, mumpung ada beliau-beliau di sini kita korek terus nih informasinya. Sekarang mau ke Pak Joko dulu nih. Boleh. Kejadian kebakaran, terus masyarakat itu menginformasikan ke petugas itu melalui telepon kah atau melalui media sosial yang terpantau sama tim, atau kayak gimana yang sudah? Kita sebenarnya cari yang gampangnya aja bang. Ada bisa melalui media sosial, cuman kita call center kita ada. Kebanyakan orang ini mau nelpon ke call center alasan kata pulsa tak ada. Jadi makanya nomor HP kami berdua lah yang kami sebar, ya baik itu dari media sosial maupun dari media online juga ada kami sebar semua. Di pihak-pihak kecamatan pun dah bilang juga sama Pak Camat, tolong masukkan ini nomor yang bisa dihubungi, yang gampang. Nah, jadi semenjak itu bang, nomor kami udah sebar kemana-mana bang. Jadi gampang lah untuk menghubunginya. Cuman kebanyakan dibilang masyarakat ini kebanyakan kalau udah ada kejadian itu dia sibuk dengan kameranya, bukan sibuk menelpon. Pak ada kebakaran di sini. Nah, banyak bang kejadian seperti itu. Salah satu contohnya kebakaran di pertanian. Kebakaran yang
yang pertanian itu kan ruko 7 salah tuh. Oh, iya. Rukonya dengan 7 itu yang terbakar. Itu kejadiannya subuh sekitar jam 3 4. tuh, jam 3 kejadiannya. Terus itu masyarakat live tuh. Live. Ada yang live di Facebook. Ini ada kebakaran. Yang enak ini ada kebakaran, damkarnya belum nyampe begitu begini. Karena dia nggak ada telepon, cuman bahasanya damkarnya belum nyampe. Siapa kayak mana belum damkar mau nyampe? Kadang nggak ada telepon. Akhirnya apa? Yang menelpon kami bukan via telepon, pemuda setempat. Datang ke kantor Bang jam Pakai 4 motor. subuh. Bayangkan. Datang ke kantor dia jam 4, bayangkan dari jam 3 ke jam 4 itu Bang. Kejadian Bayangkan. jam 3. Padahal udah live ya. Udah live, sebagian live di Facebook itu. Ini ada kebakaran. Itu kami live di Facebook. Itu bagian udah live, tengok di Facebook anggota di kantornya. Oh, ini udah kejadian, udah live orang lupa. Damkar bahkan yang hebat datang pemuda tuh ke kantor 3 orang. Pak, mohon bantuan ada kebakaran di pertanian. Tengok orang standby karena istilahnya kami di Damkar Mandau tuh istilahnya anggota memang disuruh tidur. Hanya gantian aja jaga, paling 2 orang yang jaga. Karena nanti kalau disuruh begadang semua, ibarat HP kalau cas nggak penuh, Benar. lobet lagi. Jadi istilahnya kalau istilah kita suruh begadang anggota nanti pas kejadian mata ngantuk, nggak stabil pas melakukan pekerjaan pemadaman. Jadi istilah pas anggota iya buru-buru pakai berangkat, yang standby yang apa orang udah live udah jauh berapa setengah jam udah sebelumnya orang udah live. Cuma di situ bahasa itu tadi damkar belum nyampe, damkar kayak mana mau nyampe kalau orang telepon hanya bilang dari live. Kami kan tidur nggak nengok apa, kami standby. Benar. Standby di kantor, dapat bakar langsung meloncat. Itu yang itu tadi banyak bakar orang datang ke kantor melapor. Kalau biasanya kalau udah yang hebatnya masyarakat lagi, pas terjadi kebakaran baru sibuk minta nomor damkar. Ngapa nggak sebelum pencegahan minta nomor damkarnya? Padahal kan udah disebar ya. Udah ada Di sebar. mobil kita IG, juga terpampang itu ke IG, nomornya. Facebook semua ada tuh, bahkan di baliho pun nomor kita dipasang. Dan itu dipastikan bisa terhubung ya. Terhubung. Sama. Karena itu 24 jam Bang, itu nggak pernah mati karena HP yang karena jadi kami sebar, dari Bang. dulu damkar tuh istilahnya kalau di miss call kayak tidur ayam tuh bunyi langsung tersentak. Nah itu udah bahasa dari dulu udah nggak nyaman lagi. Berarti bunyi bahkan ada yang subuh tuh kebakaran itu waktu itu kejadian kebakaran di Patempudu itu tuh Pertamini yang terbakar udah tengah malam jam 2 cuma miss call. Masyarakat cuma miss call, langsung mati. Kami telepon ulang. Ada apa Pak? Ada kebakaran, pulsa nggak ada tadi gitu. Cuma miss call aja katanya. Apa Pertamini terbakar. Itu bayangkan. Sejauh ini Pak Joko sama Pak Jeb, ada nggak yang coba-coba main-mainin dalam arti nelfon nih kejadiannya nggak ada tapi ngasih tahu nih hoax gitu kan, bisa di-share nggak masing-masing Dandro nih? Bisa. Kalau masalah itu kalau untuk 3 tahun belakangan udah nggak ada lagi. Alhamdulillah. Ambillah lah kalau cuman kalau 3 tahun yang belakang lah. itu kalau untuk 3 tahun ke depannya ambillah nggak ada. Tapi kalau 3 tahun ke belakang kemarin itu sering kita itu nggak usah kita sebut daerah yang mana. Iya. Jadi di sini memang sering dia, memang wilayah itu juga istilahnya mungkin entah dia penggemar damkar kita nggak tahu. Terus dia pengen tengok damkar yang serine menjerit di jalan tuh mungkin ada istilahnya ada kesenangan tersendiri kita nggak tahu. Jadi itu dalam sebulan tuh kadang 2-3 kali alamatnya sama menghubungi bahwa Pak mohon bantu Pak ini ada kebakaran. Tapi hoax ya. Hoax. Jadi Nyampe di TKP kosong Bang, nggak ada kosong. kebakaran. Cuman kami menyingkapinya tuh kita kesal. Anggap itu kita lagi latihan simulasi fire response emergency response. Jadi kita anggap itu simulasi drill ngatur kecepatan berapa sigap kita dari kantor pakai baju, kecepatan kita ke TKP, anggap itu sebagai sebagai latihan aja. Sisi positifnya diambil petugas itu yang Nah itu aja. Jadi kalau kita ambil sisi positif seperti itu kita nggak kesal. Tapi kalau kita kita capek begini otomatis kita dongkol di hati. Jadi nggak nyaman lagi. Jadi kita ambil seperti itu, kita anggap aja kita lagi latihan respon. Cuman masyarakat yang pula dicoba pula gitu. Damkar mau respon damkar lah. Habis kami. Lagian itu bukan untuk dimain-mainkan. Iya. Hal-hal ini karena saya ini awam nih ya. Karena kan kita sering ketemu di lapangan nih kan. Iya. Melihat begitu dapat telepon petugas itu kan memacu kendaraannya itu kan cepat. Bagaimana bisa langsung nyampe di TKP itu cepat. Nah, itu tadi. Jadi nggak bisa dimain-mainkan, banyak juga yang dipertaruhkan di situ kan gitu. Karena istilahnya jelas di aturan pun jelas kalau damkar itu prioritas pertama. Benar. Jadi istilahnya dengan satu alasan sirine hidup. Maka kami bedakan. Jadi istilah kalau ada masyarakat itu jumpa kalau sirine kami bedakan. Kalau sirinenya hidup berarti itu ada kebakaran rumah. Tapi kalau damkar tuh laju juga, tapi sirine nggak hidup, berarti itu kebakaran lahan. Itu juga beda. Jadi mesti istilah kita kan karena istilah nggak ganggu Pengguna jalan. pengguna jalan. Karena di sini kan ada bersifat emergensi dan ada bersifat
setengah emergency lah, karena kan lahan emergency kan masih dekat rumah katanya. Cuma kita nggak punya hidup serine kita, karena kita membedakan, karena istilahnya nama masyarakat nih kadang terkejut, bisa jatuh masuk ke kolong mobil bisa juga. Jadi istilah kami batasi mana yang rumah kami hidup serine, tapi kalau untuk lahan kami cukup menyesuaikan aja tanpa serine. Ke pertanyaan selanjutnya nih, ke Pak Joko dulu, baru nanti ke Pak Jeb. Pengalaman yang paling berkesan selama jadi petugas damkar dalam pemadaman api yang mana, kalau bisa di-share? Apa, kenapa bisa berkesan gitu? Oh, yang berkesan itu Bang, sebetulnya kita cari yang besar sebenarnya Bang. Karena di situ kita banyak kali belajar Bang. Belajar ini di damkar ini antara teori sama praktek memang agak jauh berbeda Bang. Jadi kita contohkan dibilang di pasar Sartika yang terbakar Bang, bukan yang Sudirman, tapi yang Sartika memang pasar dalam ya. Itu memang luas terbakar Bang. Disitulah kita ambil hikmahnya bahwa kalau udah nyampe di TKP dengan api yang besar tuh jangan panik. Kita usahakanlah supaya ngeblok namanya Bang. Kita blok di blok sepanjang itu tuh, dibasahin semua dulu Bang, habis itu main kita di tengah Bang. Nah, intinya memang jangan panik. Dari situlah kita belajar ngadapin orang pun yang ya tentu pikirannya nggak karuan Bang, karena jualannya di situ semua. Habis semua di situ, yang ngadapin orang seperti itu pun kita dari situlah kita belajar Bang. Nah, itu yang paling betul berkesan di pasar Sartika itu Bang. Kalau untuk Pak Jeb dan kalau kita berkesan Bang, kalau untuk itu kita udah biasa Bang merespon itu. Cuman kita istilah kalau pengalaman lapangan tuh, apalagi kalau mobil tuh bakar Bang, yang gendong mayat istilahnya kita kan istilahkan kalau bilang istilah gimana, kalau mayat nih baunya beda kan, istilah itu kita gendong. Itu nggak pernah lah, kalau kita istilah damkar jarang jumpa mayat seperti itu. Kita masuk gendong terus ini ke apalagi di lapangan kalau terjadi kebakaran tuh biasa itu ada istilahnya 2-3 oknum lah, itu yang biasa kalau di lapangan seperti Dandru tuh, kalau nyampe TKP itu tengok api dan tengok masyarakat, itu dua fokus. Tengok api, tengok masyarakat, karena masyarakat tengok siapa yang paling berkuar di sana, yang ribut, itu kita tangkap duluan, kita bawa ke tepi. Itu tugasnya Dandru. Kita amankan, jangan sampai, karena itu bisa jadi provokator. Jadi itu nanti memicu. Jadi kalau kita tarik ke samping, kita kasih penjelasan, jangan ganggu kami, yang lain nggak bakal ganggu. Malah yang biang-biangan ya. Dia tuh nampak pas nyampe mobil tuh nampak dia teriak-teriak pertama tuh. Uji pokal nggak